Tabipun Jekma Lampung, perkenalko gelah sikam Saifi Zulfat, sikam anja pring Sewu Lampung. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alia Kristania Lampung. Asal saya dari Manokwari, Papua Barat. Halo semuanya, kenalin aku Rian Fadil Ledrus dari Pontianak, Kalimantan Barat. Halo semua, selamat siang saudara semua. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Iska, aku dari Nusa Tenggara Timur, khususnya di Manggarai Barat. Halo, bagaimana kabar? Kita bernama Lewin. Halo saudaranya, aku Suryani Tias, biasa dipanggil Tias, dari Cirebon, Jawa Barat. Jogja kotanya pastinya bagus, banyak tempat wisata yang bagus-bagus dan juga mungkin karena melihat lingkungan yang nyaman, itu orangnya ramah-ramah, jadi nyaman aja di Jogja. First impression saya di Jogja, udara Jogja sejuk ya, karena kalian tahu bahwa di Papua, khususnya di Manokwari itu sangat panas. Mungkin karena dekat sama matahari ya di timur. Orangnya ramah-ramah ya di Jogja. Pas pertama aku datang ke Jogja ini, Jogja itu indah, terus kayak banyak lampu merah gitu. Jarang hujan sih. First impression aku pas sampai Jogja itu unik dan menarik. Tentunya banyak banget ya, karena apalagi mungkin dari segi bangunan juga, karena Jogja kan kota sejarah. Udah itu juga mungkin dari segi lingkungan, di mana masyarakat di Jogja itu lebih ramah-ramah mungkin. Pertama dari makanan sama harga barang-barangnya sih, lebih murah aja di Jogja. Dari daerah asal aku itu orangnya wataknya keras-keras. Nah, sama Jogja itu perbedaannya dari wataknya ya. Orang Jogja itu lemah lembut semua. Perbedaannya kalau mungkin dari segi makanannya. Kalau di sini tuh saya merasakan kalau makanan di sini tuh murah banget, beda dengan daerah saya. Untuk perbedaannya, orang Jogja orangnya ramah-ramah. Untuk perbedaan mungkin di nada bicaranya ya, sama karakter orangnya. Nada bicara di sini lebih tinggi. Pernah? 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 Pernah. Kalau menurutku stereotip itu adalah penilaian yang berdasarkan persepsi semata. Mungkin lebih ini ya, mengecap suatu, bukan ngecap gimana, tapi kayak melabel sesuatu atau melabel golongan dengan pola pikir mereka sendiri yang belum tentu benar. Pandangan seseorang terhadap suatu kelompok lah. Menurut aku itu semacam kayak penilaian terhadap suatu individu atau kayak sesuatu kelompok gitu. Stereotip itu menurut saya mungkin pandangan orang terhadap suatu daerah atau tempat. Kalau stereotip itu yang melekat pada diri kita ya biasanya. Soal daerahku, orang Lampung, banyak ya, mungkin ada yang bilang orang Lampung banyak begal, udah itu juga ada yang bilang orang Lampung mungkin galak, udah itu suka ngegas mungkin. Salah satunya lebih memiliki ini ya, sifat yang keras seperti itu, dan mungkin kasar atau sering membuat kericuhan. Kalau dari daerah aku itu biasanya stereotipnya bahasa ya, sering dimirip-miripin sama bahasa Malaysia. Oke, yang sering aku dengar ya, banyak orang yang bilang orang NTT itu orangnya keras dan kasar gitu. Mungkin karena daerah saya Maluku Utara dan saya juga berasal dari Indonesia Timur, mungkin orang-orang mengira bahwa Indonesia Timur itu orangnya sedikit, nadanya sedikit tinggi. Maka dari itu mereka sering mengira orang Indonesia Timur itu agak sedikit kasar. Stereotipnya mungkin daerahku tuh karena Sunda, kebanyakan biasanya lemah gitu. Mungkin lemah di sini ke nada bicaranya yang lebih pelan seperti itu. Ya, nggak apa-apa karena emang udah biasa ya, karena kebetulan mungkin pas aku SMP dan SMA juga di luar kota, jadi mungkin ya
dari dulu juga ditanyain kayak gitu, oh dari Lampung, banyak begal gitu-gitu. Jadi ya aman aja, udah biasa. Kaget dong, karena aku rasa nggak semua anak-anak atau generasi muda dari timur itu memiliki watak seperti itu gitu. Jadi kaget aja dan sangat disayangkan. Seru-seru aja sih, soalnya kan banyak yang mau niru tapi loketnya nggak nyampe, jadi lucu aja gitu. Jujur sih, aku kaget pas mereka pas mereka bilang kalau orang NTT itu kasar, keras kayak gitu. Biasa aja. Untuk di aku sendiri biasa aja sih, karena memang kenyataannya begitu gitu. Dan bicaranya lebih rendah. Wah, enggak dong, kalau misalnya begal ya mungkin ada beberapa, tapi nggak sebanyak itu kok guys. Dan mungkin kalau misalnya orangnya wataknya keras, itu enggak juga. Udah itu juga kalau misalnya bahasanya agak ngegas, mungkin itu karena pembawaan aja ya. Jadi nggak terlalu ngegas segitunya kok. Of course, enggak dong. Aku tidak setuju, soalnya kan kalau untuk kalau untuk kasarnya sendiri, jujur itu orang NTT itu tidak semua kasar teman-teman, mereka itu malah lembut. No, tidak. Kalau stereotip mungkin setuju nggak setuju ya. Kalau setuju mungkin karena ada bicara yang rendah itu setuju. Kalau lemahnya itu kurang setuju karena nggak semuanya begitu. Kembali ke orangnya lagi. Apakah kamu merasa terganggu dengan adanya stereotip tersebut? Aman aja, dibawa enjoy sambil bercanda. Kalau dari aku pribadi, iya sangat terganggu karena balik lagi stereotip atau label mengenai kepribadian tersebut itu tergantung personal masing-masing. Jadi tidak semua anak-anak dari timur itu seperti itu. Selagi nggak sarah ya nggak terganggu sih, aman-aman aja. Kalau dari aku diri sendiri nggak merasa terganggu. Tidak. Kalau dari aku sendiri enggak sih. Dampak buat kitanya ya, kalau misalnya dari aku pribadi sih udah biasa aja, tapi mungkin ada beberapa orang Lampung yang belum terbiasa dan menganggap hal itu sebagai sebuah ejekan gitu. Jadi misalnya diomongin begal, akhirnya mereka marah, akhirnya justru timbul perpecahan di antara dua orang tersebut. Dampaknya walaupun misalnya nggak semua orang lihat, tapi ini salah satu pengalaman dari pacar saya sendiri. Dia sempat nggak bisa menemukan tempat tinggal saat ingin berkuliah di Jogja karena dikira orang timur jadi takut buat rusuh dan lain-lain, padahal nggak semua seperti itu. Dampak dari stereotip itu, aku biasanya disuruh niruin bahasa Melayu ya. Dari aku sendiri ya, kalau aku sendiri itu mungkin tidak terlalu berdampak, tapi banyak teman-teman yang dari NTT juga berdampak pada mereka itu kayak mereka itu lebih sering dijauhin dan tidak diajak untuk berkumpul bersama gitu. Kayak lebih orang-orang menganggap orang NTT ini wataknya kayak kasar dan keras, mungkin lebih kayak gak mau bergaul, jadi takut gitu. Mungkin dampak yang ditimbulkan itu orang-orang juga seperti penjelasan tadi mengira bahwa Indonesia Timur juga salah satu daerah di mana mereka ngomong sering kasar, tapi sebenarnya tidak semua orang ngomongnya seperti itu. Kalau dampak mungkin lebih ke nggak diajak ya, nggak diajak buat kegiatan tertentu, buat kemana gitu karena dari suku yang beda. Kalau misalnya nilai itu mungkin menghargai perbedaan ya, karena mungkin apalagi kalau misalnya kita kuliah di Jogja kan banyak banget orang dari seluruh Indonesia, ketemu dari berbagai suku, dari berbagai budaya. Jadi dari stereotip tadi mungkin kita bisa lebih belajar untuk menghargai perbedaan. Ada dua nilai sih, nilai toleransi dan integritas. Kebanggaan terhadap bahasa sendiri karena bahasanya unik. Lebih menghargai aja. Oke, untuk nilai yang saya tanamkan, mungkin setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda, jadi tidak semua orang Indonesia Timur itu ngomongnya kasar. Kalau nilai mungkin lebih ke
aja ya, saling menghargai seperti itu. Dan lebih sabar aja gitu, saling membantu dengan teman-teman yang beda suku. Wah, seru banget. Ada perbedaan budaya, perbedaan bahasa. Tentu saja hal itu jadi pembelajaran baru ya, jadi insight baru kita juga tentang misalnya bahasa Papua gimana, bahasa Kalimantan gimana, seru. Pertama bangga dan kedua bersyukur karena ya kita tahu di Indonesia tuh punya banyak sekali kultur, kemudian anak-anaknya juga ya kita tahu generasi emas punya pola pikir yang lebih luas, kemudian budaya di sini kan banyak dengan apa ya, kelebihan dan keunikan masing-masing yang tidak dimiliki negara lain. Jadi saya bersyukur dan bangga sekali. Seru sih, soalnya kan dari keberagaman itu kita bisa belajar dari daerah-daerah lain juga. Rasanya gimana ya, menarik, unik karena kita bisa lebih kenal dengan apa sih kebudayaan dari luar daerah gitu. Mungkin saling menghargai dan toleransi. Menarik sih, jadi bisa lebih belajar sama suku-suku yang lain, terus belajar dari kebiasaan-kebiasaan yang lain. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda kita tetap satu. Boleh beda budaya, boleh beda suku, boleh beda agama, kita tetap Indonesia. Oke, ada dua. Pertama untuk anak-anak rantau yang dari luar Jogja, lebih jaga lagi sikapnya teman-teman, kemudian lebih dewasa lagi dalam menghadapi masalah, entah itu sesama suku kalian atau berbeda. Kalian harus tetap menjaga sikap, menjaga nama baik diri sendiri dan nama baik kota asal kalian. Yang kedua, untuk teman-teman yang asli, misalnya dari kota Jogja yang saya tempatnya untuk berpendidikan, mungkin bisa lebih menerima kami dan jangan memiliki pola pikir stereotip seperti yang tadi sudah saya jawab. Oke, kalau dari aku sendiri, buat teman-teman yang di luar sana, kalian jangan menilai suatu individu atau kelompok itu dari sebagian sisinya saja. Kalian juga harus menilai dari sisi baiknya juga. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih kita semua bersaudara. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk datang ke Papua. Mari kita makan papeda dan kuah ikan kuning. Bye-bye. Jangan lupa main ke Pontianak ya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa Ngoni bermain ke Maluku. See you.